Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Siang semua Pak. pada untuk kuliah ya mata kuliah hidroponik. Hari ini pertemuan yang ke berapa ya? Kelima ya? Ke berapa? Kelima ya? Iya, Pak. Oke, pertemuan yang lalu tentang apa? Ada yang masih ingat materinya yang sudah dibahas itu berkenaan dengan ada yang bisa mereview? Tentang apa? Tentang Pak, perlengkapan sistem hidroponik. Tentang perlengkapan sistem hidroponik. Oke, tentang perlengkapan sistem hidroponik ya. Nah, baik, untuk hari ini kita akan membahas ya terkait dengan eh, kelengkapan yang seperti apa. Untuk lebih detailnya ya, akan kita bahas di pertemuan hari ini. Sebelum kita lanjut, kita sudah pernah melihat ya tanaman hidroponik ya atau hasil dari tanaman hidroponik, bagaimana bentuknya ya. Dan ini menjadi hal yang memotivasi juga ya ketika kita ingin mengembangkan atau membudidayakan tanaman hidroponik. Ya, di mana dari hasil hidroponik itu ya sayurannya itu lebih bersih, sehat ya, dan bisa dikatakan murah sebenarnya ya. Kenapa? Karena ketika kita bandingkan ya dari segi kualitas dengan harganya itu sebenarnya sebanding begitu ya. Nah, dibandingkan kalau yang konvensional itu biasanya harganya murah tapi mungkin kualitasnya tidak sama. Oke, untuk hari ini kita akan membahas ya terkait dengan bagaimana media tanam, jenis tanaman dan nutrisi hidroponik. Oke, ini dari kata hidroponik itu sudah jelas ya bahwa hidro itu adalah air, ponos itu daya ataupun kerja. Nah, sehingga hidroponik ini sebagai budidaya tanaman tanpa tanah ya. Nah, itu yang perlu harus kalian pahami dan eh, air itu sebagai medianya, sebagai tempat untuk pelarut dari nutrisi ya, atau biasa disebut sebagai AB mix. Dan keuntungan dari tanaman hidroponik ini ya, ini tidak terlalu memerlukan lahan atau tanah yang luas sehingga bisa menghemat lahan ya. Nah, dan kita bisa menggunakan ya kalau di daerah perkotaan itu di sekitar jalan ya ataupun di lorong itu bisa dikembangkan ya. Nah, jadi tidak harus membutuhkan lahan yang luas ya. Nah, makanya sistem hidroponik ini menjadi salah satu solusi juga ya terkait dengan keterbatasan lahan. Ya, kemudian tanpa harus mengolah tanah ya. Dan ini bisa menghemat dari tenaga kerja ya. Karena kalau yang konvensional itu biasanya harus eh, mengolah tanah terlebih dahulu ya sebelum ditanam. Ya, selanjutnya tidak perlu menyirami tanaman setiap hari sehingga bisa menghemat air ya. Apalagi kalau musim kemarau seperti saat ini ya. Nah, ini air ini menjadi salah satu kendala ya. Dan ini biasanya ketika musim kemarau ini sangat banyak dibutuhkan air ya. Sedangkan kalau di hidroponik itu tetap ya tidak sama dengan yang secara konvensional. Selain itu juga tidak perlu menyiangi rumput atau gulma ya. Karena
di hidroponik itu kan menggunakan instalasi ya, jadi tidak perlu harus memperhatikan terkait dengan rumput ataupun tumbuhan liar ya, yang di mana di situ menjadi pengganggu dari tanaman yang dibudidayakan. Dan dari segi kualitasnya, tanaman hidroponik itu lebih bagus ya, lebih segar, lebih hijau ya dibandingkan kalau yang konvensional. Selanjutnya keuntungannya siklus hidup tanaman itu lebih pendek dan ini bisa cepat panen. Ini sesuai dengan eh, apa istilahnya kepentingan kita ya. Nah, kalau kita mau percepat ataupun memperlambat dari sayuran hidroponik kita atau tanaman hidroponik, maka itu bisa diatur ya dengan pengaturan nutrisinya. Selain itu pemeliharaannya juga mudah ya, tanpa harus membutuhkan tenaga kerja yang banyak ya. Nah, apalagi kalau sistemnya ini sudah menggunakan alat yang otomatis ya. Nah, itu bisa dikontrol ya dengan menggunakan mungkin gadget ataupun alat-alat yang lain ya, yang dimana di situ bisa mengontrol dari jarak jauh ya, atau menggunakan komputer dan sebagainya. Kemudian terhindar dari penyakit yang berasal dari tanah, ya karena di tanah itu biasanya merupakan sumber dari penyakit pada tanaman ya. Nah, sehingga ketika di tanah itu akan rawan diserang oleh penyakit. Sedangkan kalau di hidroponik itu bisa dihindari ya. Ya, kemudian bisa bertanam sepanjang tahun dan ini tidak mengenal musim, apakah musim kemarau atau musim hujan itu bisa tetap ditanam ya. Nah, dan ini berlaku ketika dikembangkan di greenhouse ya, yang memang di situ bisa mengayomi ya dari tanaman itu ya, sehingga bisa terhindar dari eh, musim kering ya ataupun musim kemarau dan pada musim hujan secara terus-menerus. Oke, ini media tanam yang dimana kemarin ya sudah saya bahas juga ya. Ada beberapa media tanam yang menjadi hal yang penting juga ya, karena dengan media tanam inilah nanti akan menjadi bahan ya untuk menghasilkan tanaman yang berkualitas ya. Nah, dan bagaimana kemampuan dari media tanam ini untuk menyerap air dan nutrisi ya, sehingga pertumbuhan tanaman itu akan bagus ya. Nah, ini beberapa contoh media tanam ya dari eh, bahan-bahan organik ya, yang dimana dari bahan-bahan organik ini ketika kita gunakan ya ini akan memiliki kelebihan ya, yang dimana dari kelebihannya itu bisa menyimpan air dan nutrisinya itu sangat tinggi ya. Nah, jadi eh, baik juga pada perkembangan mikroorganisme yang bermanfaat ya. Nah, contohnya kalau pada saat eh, kita mengembangkan ya budidaya tanaman secara hidroponik itu memanfaatkan mikroba ya, seperti mikorrhiza dan sebagainya. Ya, kemudian kemampuan menjaga penyangga pH tinggi ya. Nah, jadi ini bisa mengontrol ya bagaimana air itu sesuai ya dengan kebutuhan tanaman ya. Nah, sehingga pH-nya itu bisa istilahnya bisa stabil ya. Nah, ketika ini bisa mendukung baik ya terkait dengan pertumbuhan tanaman. Ya, akarnya itu juga akan mudah berkembang. Nah, dan ini biasanya kalau untuk penggunaan yang media organik ini pada sistem drip irigasi ya, atau irigasi tetes. Nah, dan dari kelebihan yang bahan-bahan berasal dari organik ini, itu lebih ringan ya, bobotnya ringan ya. Tapi untuk kekurangannya, ketika pada saat terjadi kelembaban ya, itu akan mudah diserang oleh mikroba tertentu ya. Nah, contohnya dari cendawan atau bak jamur ya, bakteri. Kemudian untuk sterilisasinya itu agak sulit ya dibandingkan kalau yang
menggunakan semacam rock wall. Nah, kemudian tidak permanen hanya digunakan berapa kali secara rutin dan harus diganti. Nah, jadi kalau sudah digunakan satu kali ya, nah itu biasanya tidak bagus lagi kalau digunakan lagi ya untuk berikutnya. Ya, karena bisa jadi nanti akan mengandung mikroba yang tidak berguna ya. Nah, ini yang non organik ya. Nah, ini ada rock wall, ada pasir, ada hidroton, ada perlit ya, batu apung. Nah, dan kelebihannya ini permanen ya, dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi artinya ketika kita mengembangkan sistem hidroponik ini ya dalam satu eh, instalasi ya, ini kita bisa gunakan beberapa kali ya. Nah, walaupun kalau rock wall ini istilahnya ya sebenarnya satu kali, tapi bisa berulang-ulang ketika eh, masih bagus kondisi dari rock wall-nya ya. Nah, jadi masih bisa digunakan. Nah, sama juga kalau yang hidroton ya, yang ini. Nah, hidroton ini biasanya untuk tanaman yang berbatang ya, ataupun tanaman buah ya. Nah, ini bisa digunakan berulang kali. Nah, sehingga ketika kita mau gunakan berikutnya ini dicuci kembali ya supaya bersih, kemudian digunakan kembali. Ya, untuk kekurangannya ini kalau untuk pemanfaatan mikoriza tidak cocok ya, nah, karena memang mikoriza itu menyukai bahan-bahan organik ya, sedangkan ini kan memang bukan organik ya. Nah, ini berasal dari batuan ya. Nah, contohnya ini rock wall. Rock wall itu sebenarnya dari batuan yang dilelehkan ya. Nah, sehingga dia bentuknya seperti busa ya. Nah, jadi eh, untuk pembuatannya ini butuh proses ya. Nah, dan itu ada perlakuan khusus ya untuk pembuatan dari media yang non organik ini. Nah, untuk kekurangannya eh, bukan media yang terbaik untuk itu ya mikroorganisme bermanfaat seperti mikorrhiza ya. Nah, kemudian bobot beratnya itu lebih berat dibandingkan yang organik ya. Nah, dan terlalu cepat mengalurkan air ya. Nah, kemudian kurang baik bagi perkembangan sistem perakaran. Nah, jadi artinya kalau untuk penggunaan yang butuh banyak akar ya dalam waktu yang lama ini tidak cocok ya. Nah, karena eh, biasanya kalau yang menggunakan perakaran itu yang organik yang lebih bagus. Nah, selanjutnya tanaman yang bisa dibudidayakan ya. Nah, ini ada beberapa jenis ya pada tanaman hidroponik ya. Ada beberapa jenis tanaman yang bisa dikelompokkan menjadi tanaman hortikultura ya. Kemudian tanaman di sini diantaranya ada sayuran, buah-buahan ya, herbal ataupun tanaman hias. Nah, walaupun ada beberapa tanaman pangan juga bisa ya, tapi biasanya itu akan dilihat keefektifannya ya. Dan itu biasanya akan menggabungkan dari beberapa sistem ya. Nah, contohnya padi ya, yang menggunakan sistem hidrogami ya. Nah, itu mengkombinasi antara instalasi hidroponik dengan yang di bawahnya nanti itu ada ikannya ya. Nah, tapi medianya itu masih tetap menggunakan di dalam net potnya atau botol dari untuk pengembangan apa tanaman padi itu masih menggunakan tanah juga. Oke, saya rasa ini kalian sudah tahu ya membedakan mana tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, ya herbal ataupun tanaman hias ya. Ya, ini untuk beberapa contoh tanaman sayuran yang banyak dikembangkan. Dan ini sudah ada tugas saya berikan terkait dengan ini. Yang Sudah ada. mencari apa? Bagaimana cara membuat apa ya?
jurnal, mencari review jurnal ya. Iya, Pak. Sudah atau belum tuh? Iya Pak, review jurnal. Sudah ya? Pak, sudah Ada di Pak. classroom Pak. Oke, berarti nanti kalian cari ya bagaimana cara pengembangannya ini ya. Nah, ini beberapa contoh tanaman yang dikembangkan ya dari sistem hidroponik ya. Nah, jadi kalau kita mau mencari review ya, nah, itu jangan hanya berpatokan pada satu jurnal saja ya. Nah, tapi ketika kita membuat semacam makalah ya, nah, itu harus dilengkapi dengan contoh-contoh foto-foto dari tanaman tersebut ya. Bagaimana model dari contohnya dari komoditi yang ditugaskan itu ya. Nah, dan itu banyak ya di internet kalau kalian mau mencari ya. Ya, ini beberapa contoh tanaman yang herbal ya, atau tanaman obat-obatan ya, yang biasanya ini dijadikan sebagai tambahan untuk minuman tertentu ya, ataupun sebagai penambah apa ya istilahnya untuk kesehatan ya, untuk obat-obatan. Oke, ini saya perlihatkan ya beberapa contoh. Nah, ini nanti silakan kalian cari ya untuk lebih lengkapnya ya terkait dengan tanaman yang dibudidayakan ya. Ya, kemudian untuk nutrisi abemik ya, saya rasa ini kalian sudah jelas ya terkait dengan komponen dari nutrisi abemik itu ya. Jadi kalau kita mau meracik ya atau membuat nutrisi itu ya kandungannya seperti ini ya. Jadi sebenarnya sederhana kalau kita sudah memiliki bahan-bahannya ini ya dengan takaran yang saya rasa banyak referensi yang bisa kita jadikan ya sebagai acuan ya untuk membuat nutrisi ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak. Lanjut. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut untuk tahapan ya, tahapan bagaimana untuk budidaya hidroponik ini ya. Dayana sudah terlihat? Iya Pak. Oke, itu tadi beberapa komponen yang perlu harus kalian ketahui ya terkait dengan media tanam, kemudian jenis tanamannya apa saja ya. Nah, dan intinya kalau untuk tanaman itu yang dikembangkan adalah tanaman yang betul-betul memiliki nilai ekonomi yang tinggi ya. Nah, itu yang perlu harus kalian perhatikan untuk mengembangkan sistem hidroponik ini ya. Oke, ini ada berapa tahapan ya dalam sistem hidroponik ya. Nah, yang dimana dari tahapan ini eh, yang nanti kalian akan lakukan kegiatan praktikum ya. Nah, yang pertama adalah tahapan penyemaian ya. Kemudian setelah menyemai, kemudian nanti ada tahapan pindah tanam, kemudian tahapan eh, ke pindah instalasi ya. Nah, setelah pindah instalasi, pada instalasi itu akan diberikan nutrisi ya, nutrisi hidroponik. Nah, dan untuk nutrisi itu nanti akan dirawat ya dan sampai dipanen ya. Nah, itu sebenarnya tahapan yang untuk budidaya sistem hidroponik.
Oke, yang pertama terkait dengan penyemaian ya. Ya, ini ketika kita mempersiapkan ya, biasanya kan sebelum kita melakukan penyemaian, ada beberapa alat yang ataupun bahan yang digunakan ya. Nah, yang pertama adalah benih ya. Nah, jadi benih yang digunakan itu sesuai dengan eh, pilihan kita ya. Tanaman apa yang akan kita budidayakan atau kita kembangkan. Ya, kemudian setelah itu adalah rock wool ya atau media tanam. Kenapa menggunakan rock wool? Karena ini adalah media yang paling bagus ya. Kemudian tray ataupun ini juga bisa baki ya, ataupun biasanya apa istilahnya ya? Ya ini kalau kalau di greenhouse itu biasanya menggunakan baki ya, karena kalau baki itu biasanya eh, ada bisa untuk menampung air ya. Nah, sedangkan kali ini biasanya akan turun airnya ya, nah, dia akan meresap ke bawah. Ya, kemudian ada gergaji besi, ini digunakan untuk memotong ya. Nah, tapi kalau secara ini secara manual ya. Nah, ada juga yang menggunakan alat pencetak ya. Nah, jadi kalau pencetak itu tinggal dipotong sesuai dengan ukuran cetakannya, nanti akan terbentuk ya. Nah, menggunakan gergaji besi ya. Nah, dan biasanya tidak perlu harus menggunakan tusuk gigi ataupun tusuk sate ya. Nah, biasanya kalau cetakannya itu sudah ada ya, sehingga pada saat mau menanam itu langsung ya, kita harus tanpa harus melubang terlebih dahulu. Ya ini langkah-langkahnya ya untuk eh, menyemai ya. Nah, dan ini juga perlu harus kalian ketahui ya, ada beberapa jenis benih ya, benih tanaman yang berbeda cara menyemainya ya. Nah, kalau yang modelnya seperti ini ya, nah, itu biasanya benih yang memang hanya satu biji saja ya. Contohnya selada ya, kemudian sawi, pakcoy ya. Nah, itu hanya satu biji saja. Sedangkan kalau banyak ya seperti seledri, kemudian bayam, nah, itu biasanya tidak perlu harus dilubangi ya. Nah, jadi kalau sudah terbentuk seperti ini, nah itu tinggal diletakkan di atasnya saja ya. Nah, kemudian kalau yang seperti kangkung ya, nah itu nanti biasanya dibelah ya. Nah, jadi dibelah kemudian nanti diletakkan di situ. Nah, biasanya kalau tanam benihnya itu yang memiliki apa namanya istilahnya ya, bentuknya keras ya. Nah, itu biasanya direndam terlebih dahulu ya. Nah, dan itu biasanya juga untuk mengetahui bagaimana kualitas benihnya itu ya. Apakah benihnya ini masih bagus atau tidak ya. Biasanya kalau yang tidak bagus itu dia akan mengapung ya. Nah, dia tidak tenggelam. Itu biasanya sebagai indikatornya ya, walaupun itu tidak semuanya seperti itu ya. Nah, dan untuk penerapan direndam dengan airnya itu ya, nah itu tergantung dari jenis benihnya tadi ya. Ketika benihnya keras ya, itu biasanya menggunakan air hangat ya. Sedangkan kalau yang tidak terlalu keras, biasanya air dingin ya. Nah, tapi kalau yang lembek sekali ya, nah itu biasanya tidak perlu harus direndam ya. Nah, jadi langsung saja diletakkan pada media tanam. Ya ini setelah dilubangi ya, nah, ini kemudian diletakkan di baki ya, nah, dan itu kemudian ditutup dan disimpan di tempat yang gelap. Ya ini biasanya kalau sudah 2 hari itu akan pecah benihnya ya. Nah dan itu diajari untuk terkena cahaya ya. Ataupun sinar matahari ya matahari pagi lah ya. Nah, supaya nanti di sini benihnya itu akan bisa cepat perkembangannya untuk terkait dengan bunga apa daunnya ini ya. Nah, jadi usia tanaman sekitar 14 hari ataupun 7 cm itu bisa siap dipindah ya. Nah, ini juga tergantung dari
benih yang digunakan ya. Nah, setiap tanaman itu memiliki masa perkecambahan yang berbeda ya. Nah, ada yang lambat, ada yang cepat ya. Kalau yang paling cepat itu biasanya kangkung ya. Yang agak lama itu biasanya seledri ya ataupun selada. Oke, ini untuk tahapan persemaian ya. Oke, selanjutnya untuk nutrisi. Oke, untuk nutrisi atau biasa disebut dengan pupuk ya. Nah, itu awalnya ya, itu dalam bentuk serbuk ya. Nah, dan ini biasanya kalau begini sudah diracik ya. Nah, ini dalam bentuk serbuk ada A dengan ada B ya. Stok A dengan stok B. Nah, ini contoh larutan ya untuk stok A dengan stok B ya. Nah, berapa jumlah yang dibutuhkan ya, ya itu sekitar ini takarannya ya. Nah, mungkin tidak perlu harus saya jelaskan secara detail kenapa ukuran seperti itu ya. Nah, setidaknya kalian cukup mengerti saja ya, karena kalau ini mau dibahas ya secara detail ya itu butuh waktu yang lama juga ya. Apalagi ini bahan-bahan kimia ya, unsur-unsur kimia yang di mana ini ada rumus yang digunakan ya. Sehingga bisa menentukan takaran dari masing-masing kandungan ini ya. Jadi sebenarnya kalau kalian aktif di greenhouse ya, itu bisa ya, bisa saya ajari ya untuk bagaimana meracik ini ya. Dan ini sebenarnya mudah ya, tapi butuh juga eh, ketelatenan ya untuk bisa meracik ini ya ataupun membuat nutrisi ini. Nah, kemudian untuk larutan A dengan B ya, kenapa tidak digabung saja ya? Nah, ini mungkin perlu harus kalian ketahui juga ya. Atau ada yang sudah tahu kenapa tidak digabung saja antara A dengan B? Ada yang tahu? Kenapa tidak dicampur? Ada yang sudah pernah mencampur nutrisi atau melarutkan nutrisi? Ada yang sudah pernah? Belum ada ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Nah, berarti nanti di praktikum baru kalian tahu ya cara melarutkannya. Nah, ini kenapa tidak digabung ya? Karena memang eh, ini kandungan dari bahan yang ketika dicampur dia akan mudah mengendap ya ataupun menggumpal. Nah, makanya butuh dicairkan terlebih dahulu kalau mau digabung ya. Nah, makanya ketika kita mau mencampurkan ya, ini biasanya harus ada berapa konsentrasi yang bisa dicampurkan atau dilarutkan air ya. Jadi tidak bisa langsung digabung ya. Kalau ini langsung digabung ya, kemudian dicampurkan air yang konsentrasinya itu pekat, nah itu akan mudah menggumpal ya. Nah, sehingga kalau menggumpal itu ya tidak akan bagus ya. Nah, sehingga tanaman itu tidak bisa untuk menyerap nutrisi tersebut. Oke, ini tahapannya ya. Nah, jadi sederhana sekali sebenarnya ya. Ketika kita punya nutrisi seperti ini, kemudian nanti dilarutkan dengan air, nanti akan ada stok A, nutrisi A dengan nutrisi B. Ya, kemudian ini akan dilarutkan lagi ke air ya. Dan inilah nanti yang akan menjadi larutan nutrisi pada tanaman hidroponik.
Nah, dan biasanya untuk di pasaran itu ada jual dalam bentuk begini ya, bentuk serbuk, ada yang sudah dalam bentuk cairan ini ya. Nah, ini biasanya langsung digunakan ya, diaplikasikan ke tanaman yang dikembangkan ya, atau dibudidayakan. Ya, ini langkahnya ya. Ada beberapa jenis ya dari nutrisi AB Mix ya. Itu sangat banyak mereknya ya. Nah, dan kualitasnya itu biasanya berbeda-beda juga ya. Ya, jadi ini sebagai gambaran ya untuk nutrisi itu berbeda-beda ya dari segi takarannya ataupun ukurannya ya. Ada yang dalam bentuk ukuran untuk setengah liter ya, untuk setengah 0,5 liter, ada yang untuk 1 liter, ada yang untuk 5 liter. Nah, jadi kalau untuk yang setengah liter berarti nanti untuk nutrisi stok A itu setengah liter, stok B juga setengah liter. Itulah yang dikatakan sebagai larutan pekat. Nah, dan inilah nanti yang digunakan untuk ke tanaman hidroponik ya. Nah, ini juga untuk 1 liter. Nah, dan biasanya ini akan diencerkan lagi nanti ya. Nah, jadi dari yang 1 liter ini bisa jadi nanti sampai 1000 ya, 1000 liter ataupun 5000 liter. Ya, gambarnya seperti ini ya. Nah, dari yang tadi ini ya, stok ini kemudian diencerkan. Ya, ini nanti untuk 1 liter ya, nah, itu 5 mili stok A dan 5 mili stok B ya. Jadi rumusnya itu 1,5 ya. 1 liter air untuk 5 mili stok A, 5 mili stok B ya. Nah, ini untuk campuran ketika digunakan pada tandon ya, ataupun tanaman yang akan dibudidayakan ya. Ya, ini menjadi hal yang paling urgent ya. Nah, dan ini harus kalian hafal ya. Nah, jadi jangan sampai salah ya. Nah, jadi kalau kalian salah untuk menggunakan takaran ini, maka itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dari tanaman yang kita budidayakan ya. Oke, kemudian ketika kita sudah melarutkan ke dalam air yang siap dipakai itu, untuk mengukur ya bagaimana kepekatan dari air dengan nutrisi itu, kita menggunakan namanya TDS ya. Atau ini biasanya digunakan untuk mengukur bagaimana konsentrasi ya, dengan di sini nanti berapa ppm ya. Jadi ada standar ukuran dari setiap tanaman ya. Nah, contohnya mungkin pakcoy itu antara 1000 ya sampai 1300 ppm ya. Nah, atau biasanya di nutrisinya itu ya, di pembungkusnya itu sudah ada ketentuannya ya. Untuk normalnya itu ya sekitar 1300 ya. Ya, ini contohnya ya. Nah, untuk masing-masing sayuran itu memiliki pH dan ppm-nya tadi ya. Nah, jadi ini pH ini terkait dengan air ya, asam basanya, sedangkan ini ppm ini konsentrasi antara larutan dengan konsentrasi air dengan nutrisi ya. Nah, jadi harus diperhatikan ini. Nah, dan ini kalau perlu nanti kalian harus menjadi ini jadi patokan ya ketika kalian mau mengembangkan tanaman apa ya. Nah, jadi masing-masing ada konsentrasinya sendiri. Ya, ini ya untuk beberapa contoh tanaman ya yang dimana di sini standar ppm-nya ya sampai berapa ya. Ada yang sampai 1000 ppm, ada 1500 ya. Dan ada juga hanya sampai 600 ppm saja ya. Ini kenapa banyak baru join? Oke, ada yang mau ditanyakan?
Nggak ada ya? Saya Pak. Oke, jadi untuk lebih efektifnya ya, bagaimana terkait dengan pemahaman kalian ya di budidaya hidroponik ini, kalian sudah diberikan tugas ya. Ada yang tugas secara individu, ada yang kelompok ya. Dan eh, ada nanti prakteknya ya. Makanya untuk lebih efektif ya kalian itu bisa menguasai secara keseluruhan ya, mulai dari tahap persiapan sampai tahap pemasaran ya. Itu kalian akan diberikan kesempatan ya, setiap kelompok itu 1 bulan ya untuk eh, melakukan praktek ya. Makanya eh, di sini akan saya bagi ya, ada sekitar 8 kelompok ya. Dan setiap bulan itu ada 2 kelompok ya. Makanya di sini saya ingin bertanya apakah kelompoknya itu yang dibagi di classroom atau mau dibagi ulang? Bagi ulang. Ulang Pak. Oke. Kalau bagi ulang, bagaimana caranya bagi? Mau diacak? Kalau mau dibagi ulang, bagaimana caranya bagi? Enak nih, Pak. Mohon maaf Pak, Ya, bagaimana? itu kan kemarin kita bilang untuk kelompok 1 mau praktikum itu 8 orang, kita mau bandingkan dari kelas A sama kelas B. Terus saya sudah cek perwakilan dari kelas A Pak, sudah ada 4 orang untuk kelompok 1 praktikum. Oke, berarti ada yang sudah siap untuk yang pertama ya. Oke, nanti silakan di list yang siapa untuk yang pertama ya. Untuk bulan pertama, bulan kedua, dan bulan berikutnya ya. Jadi nanti bisa kita bandingkan ya. Ataupun setidaknya kalau di kelas A itu berapa orang? 8 orang Pak. Maksudnya kelas A itu kan semuanya berapa orang? Kalau semuanya Pak sekitar 26. Tapi yang program hidroponik Pak cuma 8 orang. Kalau kelas B? Kelas B tidak ditahu ya? Iya Pak, absenku di Ahmad Rinaldi Pak. Begini, yang menentukan A dengan B itu kayaknya tidak bisa ya kalau 8 dengan berapa tadi itu? Ada yang 8, ada yang mungkin ada 18-an ya. Berarti tidak sesuai dengan A dengan B ya. Makanya nanti kita sesuaikan dengan kelas yang disiakat saja ya. Yang disiakat itu kan ada yang berapa? Ada kalau 26 itu dibagi 2 berapa ya? 13 Pak. 13 ya. Berarti ada yang kayaknya berapa itu ya? Nanti saya coba cek ya. Atau kalau yang mau duluan silakan nanti itu yang kalian pilih sendiri ya. Untuk yang pertama, itu yang 8 orang. Kemudian berikutnya nanti akan saya yang bagi sendiri ya. Jadi yang untuk pertama silakan kalian yang memilih untuk temannya. Tapi untuk bulan ketiga dengan sampai keempat itu nanti saya yang menentukan ya. Siapa tadi Fajria ya? Tolong nanti di upload di grup ya untuk yang pertama ya. Jadi kalau yang pertama nanti saya yang akan dampingi langsung ya terkait dengan pelaksanaannya ini ya. Dan bisa jadi nanti akan memandu juga temannya yang gelombang berikutnya ya.
Oke, nanti hari apa? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu saya harapkan kalian bisa datang ya untuk mempersiapkan apa-apa yang perlu harus kalian persiapkan juga ya, ataupun persiapkan terkait dengan greenhouse ya. Nah, terutama yang laki-lakinya ya, karena di pertemuan yang sebelumnya hanya siapa Muslimin ya, Muslihudin yang datang ya. Nah, berarti nanti ada tugas khusus ini ya. Nah, jadi harus wajib datang ya untuk laki-lakinya ya. Ada Iya, berapa Pak. orang laki-lakinya ini? Satu, dua, tiga, 5 orang, Pak. 4, 5. Diki? 5. 5 ya. 5 atau 6? Dengan Muslihudin. 5, Oke, Pak. berarti ini hadir semua ya. Ada 27 orang hadir semua. Oke, jadi nanti akan saya tunggu ya untuk yang gelombang pertama dan saya harapkan hari Sabtu kalian bisa hadir semua pagi ya untuk mempersiapkan semuanya ya. Nah, dan nanti kita akan melakukan praktikum perdana ya. Nah, dan setelah itu nanti untuk praktikum perdana itu pengenalan terkait dengan alat dan bahan ya secara langsung dari budidaya hidroponik ya. Nah, dan setelah itu nanti untuk mulai persemaian sampai panen dan pemasaran itu akan sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Nah, jadi gambarannya nanti seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak, mau bertanya atas nama Oke, Ika, Pak. silakan. Ya, begini, Pak. Kan tadi campuran nutrisinya itu 155. Bagaimana kalau airnya itu, Pak, semisal 3 liter? Apakah nutrisinya itu tetap sama, Pak? Ya, kalau untuk 1 liter air itu nutrisi AB mix-nya itu 5 mili A, 5 mili B ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau airnya itu 3 liter? Nah, bagaimana berapa kira-kira nutrisinya, apakah tetap sama atau berubah? Ada yang bisa jawab? Berubah. Ya, bagaimana Berubah. berubahnya? Ada yang sudah punya buku? Nur Farhani? Bukunya dibaca enggak? Mana Nur Farhani? Iya, Pak. Bukunya dibaca enggak? Tidak pernah baca itu, Pak. Ya, sampai ada bukunya tapi enggak pernah dibuka ya. Siapa yang sudah Tidak punya ada buku? nemu itu. Yang setidaknya kalau enggak punya buku, minjam buku siapa? Enggak ada yang meminjam. Baru mau fotokopi, Pak. Ini fotokopi melanggar itu ya. Nanti Melanggar dimarahi hak sama kita, Pak. penerbitnya itu ya. Iya, Pak. Ahmad Rinaldi itu, Pak. Tapi sebenarnya kalau terkait itu kan enggak apa-apa ya. Tapi kalau ketahuan sama penerbit ya itu nanti akan diberi sanksi ya. Tapi kalau sebenarnya untuk belajar saya rasa tidak apa-apa ya. Nah, dan ini banyak juga di internet sebenarnya ya. Nah, kalau mau print juga enggak apa-apa itu ya. Oke, bagaimana tadi? Kalau 3 liter berapa mili? Apakah tetap atau berbeda? Kalau moliennya tadi berbeda, berarti berapa? Berarti 15 mili A, 15 mili juga B. Berapa? 15 mili, Pak. Ya, bagaimana takarannya? Bagaimana bisa 15 mili? Karena kalau 1 liter air itu 5 mili A, terus 5 mili B juga. Jadi kalau 3 liter berarti 3 kali 5 begitu, Pak. Ya, betul.
Jadi tinggal dikali saja ya. Nah, dikali 3 karena kalau 1 liter kan 5. Kalau 3 kali 3 berarti 5 kali 3 15. 15A 15B ya. Nah, bagaimana Dika? Iya Pak, mengerti maka Pak. Oke. Bagaimana kalau airnya 20 liter? Berapa dibutuhkan nutrisi? 100 ml. Andika dulu, Andika. Iya Pak. Bagaimana tadi Pak? Kalau 20 berapa Pak? 20 Kalau liter 20 air. liter airnya. Ini mau diuji matematika ya kalian juga ya. Berapa Andika? Halo? 100 Pak. Bagaimana caranya? Kan dikali Pak tadi. Ya, 5 kali 5 kali 20 Pak. ya 5 kali 20 itu 100 ya. Nah, jadi Iya Pak, 100. itu kalau 20 liter ya berarti membutuhkan 100 mili ya. 100 mili A, 100 mili B ya. Saya rasa yang lain tahu juga ya, paham ya. Nah, contohnya Iya siapa? Pak. Adel. Kalau 5 liter berapa Adel? Kalau 5 liter airnya. Iya, Pak. Kalau airnya 5 liter, air yang digunakan 5 liter. Kemudian nutrisinya dibutuhkan berapa? Berapa mili? Stok A dengan stok B-nya. 25, Pak. Ya, 25 ya. Nah, jadi jangan Ya, salah-salah Pak. nanti ya. Jangan sampai nanti salah apa namanya? Memberi nutrisi Keracunan, ya. Pak. Nah, itu bisa jadi tanamannya terbakar ya. Nah, ataupun menguning ya. Nah, oke. Itulah nanti yang kalian praktekkan ya. Dan biasanya antara teori dan praktek itu ya sangat jauh ya. Nah, makanya diprakteklah nanti yang kalian lebih memahami secara lebih spesifik ya dari teori-teori tersebut. Oke, silakan kalian catat ya bahan-bahan ya ataupun peralatan sudah pernah saya sampaikan yang perlu harus kalian siapkan. Belum, Pak. Cuman botol, Pak. Oke, ada ya. Nah, botol besar berapa? 10 Pak. 10. Minimal Per? 10 satu orang. Ya, per orang toh. Kemudian Pak. gelas bekas air mineral. Belum ada disampaikan itu Pak. Nah, itu yang setidaknya 10 ya. Nah, itu yang 10, sedangkan yang botol itu 5 ya. Nah, yang botol besar itu 5. Kemudian untuk botol kecil ya sekitar 5 juga ya. Ya, kemudian styrofoam. Nah, nanti itu per kelompok ya. Nah, atau per orang ya. Per orang itu minimal 3 lah ya. Nah, jadi kalau ada 4 dalam satu kelompok 4 orang berarti 3 kali 4. Nah, berarti ada 12 ya. Nah, 12 styrofoam yang kecil ya. Nah, dan untuk per kelompok nanti ada styrofoam yang besar yang untuk buah. Silakan kalian cari ya. Saya pernah lewat di Tinambung. Silakan kalian coba cari di sana ya, di toko buah itu ya. Kayaknya dibuang itu di belakang ya. Nah, ada yang ditumpuk di situ. Sebelum dibuang, segera apa namanya? Minta ya. Nah, kalau tidak bisa diminta ya dibeli. Palingan mungkin ya sekitar 15 ya. Atau mungkin kalau saya dulu 5.000 ya. Nah, tapi tidak tahu sekarang siapa tahu sudah naik ya. Nah, nanti silakan
kalian cari ya. Jadi setiap kelompok harus memiliki itu satu ya. Satu untuk styrofoam yang buah ya. Nah, itu jadi digunakan untuk prakteknya nanti ya. Ya, kemudian plastik sampah. Tahu plastik sampah? Yang mana Plastik itu, Pak? yang hitam itu ya. Yang besar, Pak. Ya, yang besar ya. Nah, itu satu kelompok itu 2. Nah, jadi kalau kalian satu kelas ini bisa nanti beli satu itu ya, atau enggak satu lah, satu kelompok satu saja. Nah, biasanya kalau satu bungkus itu isinya 10 ya, 10 bungkus. Ya, jadi kalian bisa patungan untuk itu ya, untuk masing-masing menyiapkan ininya ya, untuk plastiknya ya. Ya, kemudian untuk media tanam yang kalian harus buat juga itu arang sekam. Nah, jadi sekam yang dibakar. Nah, itu setidaknya satu karung yang ukuran beras 5 liter itu 5 liter atau 10 ya? 10 atau 5 5, Pak, atau 25, Pak? 5 kilo. Yang 10 lah, 10 ya. 10 liter, Pak. Ya, yang 10 liter. Iya, Nah, itu untuk arang sekam. Nah, makanya ini perlu cepat juga untuk bagian kelompoknya ya. Nah, kemudian untuk sabut kelapa juga yang sudah dijadikan untuk media ya, cocopet sama juga ya. Nah, sekitar satu karung itu. Nah, karena itu nanti yang digunakan untuk di media styrofoam ya. Nah, kemudian apalagi bekas cat ya, cat yang kecil dengan tutupnya ya. Nah, setidaknya dalam satu kelompok itu ada 3. Nah, jadi satu kelompok 3 ya. Nah, itu untuk tanaman yang tanaman buah nanti ya. Ya, kemudian apalagi untuk benih, kemudian media seperti rock wool, busa ya. Nah, nanti greenhouse yang sediakan ya. Kemudian untuk kantongan juga nanti untuk pemanenan sama apalagi isolasi dan sebagainya nanti greenhouse yang sediakan ya. Nah, jadi Pak. yang lain tadi itu kalian sediakan ya. Dan untuk detailnya nanti kalian akan akan ada buku panduannya ya. Nah, supaya untuk pelaksanaan itu bisa terarah ya. Oke, itu mungkin yang perlu dipersiapkan ya. Dan untuk lebih lengkapnya nanti akan disampaikan di pertemuan berikutnya ya. Tapi setidaknya mulai dari sekarang kalian bisa persiapkan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Pak, mau bertanya arang sekamnya tadi, Pak. Kenapa arang sekamnya? Itu, Pak, seperti yang praktikum kemarin, Pak, DDIT, Kenapa? yang ditumbuk dihaluskan begitu, Pak, atau hanya sebatas Kalau yang untuk ini, untuk media tanam tidak perlu ditumbuk ya. Oh iya, Pak. Ya, jadi yang dia masih belum ya masih kasar ya. Arang Iya, Pak, sekam ya. ya. Nah, kalau yang ditumbuk itu kan berarti biasanya dicampur dengan media tanah itu ya. Nah, sedangkan kalau yang arang sekam ini enggak ya. Jadi tidak perlu ditumbuk lagi ya. Yang penting Iya, Pak. sudah dibakar ya, kemudian jadi sekam itu ya, masih tetap menjadi sekam. Jadi sekam bakar. Kalau yang untuk cocopet ya dari sabut kelapa, nah itu perlu diparut mungkin caranya ya. Nah, silakan nanti cari di YouTube cara untuk membuat kokopet ya dari sabut kelapa. Oke, masih ada lagi? Tidak, Pak. Saya, Pak. Oke, silakan.
Eh, mengenai pertemuan hari Sabtu, Pak, apakah bisa dipindah ke sore, Pak? Karena pagi itu ada praktikumnya juga, dasar-dasar ilmu tanah eh, teman-teman semester 3. Jadi eh, ada beberapa dari kami yang harus mendampingi praktikan, Pak, paginya. Begitu, Gitu, Pak. berarti sore bisanya ya. Iya, Pak. Bagaimana kalau yang lain sore? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, kalau begitu sore ya. Nanti sekitar jam 4 ya. Tapi jangan terlambat ya. Jangan sampai nanti terlambat. Jadi enggak selesai untuk persiapannya itu ya. Oke, masih ada lagi? Tidak, Pak. Ya, oke. Kalau tidak ada, demikian ya untuk pertemuan hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu di eh, hari Sabtu ya. Dan untuk kelengkapan persiapan praktikum nanti akan diinfokan berikutnya ya. Dan saya tunggu untuk yang gelombang pertama ya, nama-nama yang eh, untuk siap menjadi volunteer ya untuk di kelas ini ya. Baik, Bertanya, Pak, sebelum ditutup. kenapa? Yang pembagian kelompok yang pertama, Pak, itu maksimal berapa orang, Pak? 8 ya, karena 8. satu kelompok itu 4. Ya, Pak, karena anak pernah sampaikan kemarin Pak Jerry, ya, Pak, minta dari kelas A sama B sebagian, Pak. Tadi kan tidak jelas ya terkait dengan kelas A dengan kelas B. Jadi nanti disesuaikan saja ya. Tidak harus kelas A dengan kelas B untuk kelompok 1 dengan kelompok 2 ya. Jadi disesuaikan saja. Jadi tidak berlaku untuk yang itu tadi ya. Tapi kalau kalian mau masih tetap untuk di awal itu untuk di apa namanya pisah, nah itu bisa juga tidak masalah ya. Tapi untuk berikutnya nanti tidak akan dibagi seperti itu ya. Siapa yang sudah menulis itu? Fajria ya? Ya, Pak, Iya, Pak. perempuannya dari kelas B, Pak, semuanya. Oh iya, oke. Nanti tolong di upload di grup ya untuk yang gelombang pertama. Oke, demikian ya untuk pertemuan hari ini. Nanti untuk si akad akan saya buka ya, dan diisi semua ya. Karena ini saya lihat 27 ya. Berarti 26 yang hadir ya, berarti hadir semua ya. Silakan diisi nanti ya. Oke, demikian pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.